cinta, ku pergi tinggalkanmu, relakanmu. Untuk cinta tak pernah ku sesali, saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Mas menyesal sih. Mas menyesal karena sudah mengizinkan kamu jadi host. Akhirnya sekarang Robin tahu siapa kamu. Dan dia melakukan semua ini. Ini semua salah Mas. Mas gak bisa menjaga kamu. Mas Syamsul, Mas jangan percaya orang jahat itu. Jangan percaya, Mas. Mestinya Mas Syamsul tuh percaya sama aku. Mestinya Mas Syamsul tuh melindungi aku. Bukan seperti ini, Mas. Mestinya... Ayo Bang Mahmud, satenya dimakan. Iya dong, jangan sampai mau basir Bang. Ya sudah, kalian sajalah yang makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, tumben Pak Ustadz teh datang ke pos ronda. Sebenarnya Pak Ustadz teh mau kemana? Mau ke masjid atau memang mau ngaronda? Saya mau ke masjid, Bang. Tapi masih lama kayaknya. Ya sudah, kalau begitu mah Pak Ustadz teh di sini saja sambil menunggu masuk waktu subuh. Ya hitung-hitung menemani kami meronda. Iya Pak Ustadz, kita tahajud aja bareng di sini. Aku udah hamil, Mas. Aku udah hamil. Pokoknya aku udah hamil, Mas. Aku udah hamil. Kenapa Mbak nggak mau hamil? Aku udah hamil, Mas Syamsul. Aku udah hamil. Nat, tolong carikan Mas Syamsul, Nat. Ajak Mas Syamsul pulang. Mbak, aku harus cari Mas Syamsul kemana? Sekarang kan sudah malam, Mbak. Kemana saja, Nat. Ajak Pak Yahya. Temukan Mas Syamsul dan ajak Mas Syamsul pulang. Baik, Mbak. Aku cari Mas Syamsul ya. Mbak, tapi Mbak yakin sendirian di rumah enggak apa-apa? Gak apa-apa, Nat. Aku pergi ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, jangan biarkan hamba-hamba sekarang, ya Allah. Tolonglah hamba, ya Allah. Waduh. Lagi pesta sate. Boleh minta nggak? Siapa itu? Woi,
Jangan lari. Kejar. Ampun. Jangan lupain saya. Ye, kamu teh ternyata preman yang pernah kami hajar tempo hari ya. Kamu yang pernah menculik Vira kan? Ya, jadi kamu Toeng? Itu memang saya. Ampun. Itu pundak kamu kenapa lagi? Kamu ngapain? Tolong saya, Pak Ustadz. Tolong jangan biarkan saya mati. Saya rela masuk penjara asalkan saya masih hidup, Pak Ustadz. Tolong, Pak Ustadz. Tolong bawa saya ke tempat yang aman, Pak Ustadz. Biarin aja Pak Ustadz. Kalau kita bantu dia, nanti kita urusannya sama preman sama polisi. Udah biarin aja, ya nggak? Iya Ustadz. Biarin aja. Pak Ustadz. Saya masih pengen hidup, Pak Ustadz. Kalian berdua teh mau apa? Mau bikin onar di sini, hah? Kagak bang, siapa yang bikin onar? Kita berdua mau nyari teman bang, kali aja dia lewat sini, iya nggak? Iya bang. Bro, seperti dia nggak di sini. Yuk, kita cari tempat lain aja. Sip. Ayo. Lukamu ini semakin parah ya. Kita bawa ke rumah sakit aja sekarang, ya? Pakai apa Pak Ustadz bawanya? Alhamdulillah. Mas Samsul, Nah, Pak Yahya, Pak. Tolong bawa dia ke rumah sakit ya, Pak. Baik Ustadz. Bang Mahmud, Mas Sobar, tolong urus Bang Toeng ini ke rumah sakit. Maaf saya nggak bisa ikut nganter ya. Nanti semua biaya saya yang tanggung. Baik, Pak Ustadz. Ayo cepat antar. Pak Ustadz, kalau begitu kami permisi dulu. Pak Ustadz. Kita mau ronda lagi Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Lebih baik sekarang kita pulang ya, Mas. Kita ke rumah. Kasihan Mbak Zizi sekarang kan sedang sakit. Dan Mbak Zizi juga belum berhenti menangis, Mas, dari tadi. Kita pulang ya, Mas. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru samawati wal ardi. Kenapa, Mas? Mathalu nurihi. Atau perlu Nadia yang masuk dan bicara sama Mbak Zizi? Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu. Sadaqallahul-azim. Waalaikumsalam, Mas Syamsul. Mas, tolong maafkan aku, Mas. Apapun yang terjadi, tolong jangan membenci aku, Mas. Seluruh dunia boleh membenci aku, tapi Mas Syamsul jangan membenci aku, Mas. Aku udah bisa hidup kalau sampai Mas Syamsul membenci aku. Mas, aku udah pernah berniat sedikit pun untuk melukai apalagi menyakiti Mas Syamsul. Masuk masjid dulu ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Toeng keadaannya, Bang?
Toing teh pingsan Pak Ustadz. Makanya dia dirawat di klinik karena lukanya juga cukup dalam. Innalillahi. Tapi sudah ditangani dokter kan, Bang? Sudah Pak Ustadz. Insya Allah si Toing teh segera membaik. Ya sudah, Pak Yahya. Nanti setelah sholat kita jenguk Toing, sekaligus kita urus semua administrasinya, Bang. Insya Allah Ustadz. Siap. Sus, lepasin sus. Saya mau pulang sus. Pak, Bapak sabar ya. Bapak belum sembuh benar, dokter belum memperbolehkan Bapak pulang. Jadi Bapak sabar ya. Ya tapi saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Toing. Bagaimana keadaannya? Keadaannya udah cukup stabil, jadi Bapak nggak perlu khawatir ya. Hari ini pasien belum bisa pulang, masih harus dirawat inap, mungkin besok baru bisa pulang. Terima kasih, Ustaz. Bang Toing, Abang tenang-tenang saja di sini, Bang. Abang jangan kemana-mana sampai dokter memperbolehkan pulang. Kalau sudah sehat, Abang boleh pulang. Dan satu lagi, Bang, kami mohon maaf, mungkin kami tidak bisa menemani Abang di sini. Abang nggak apa-apa kan kalau sendirian di sini. Karena Bang Mahmud punya kesibukan, saya dan juga Mas Sobar ada pekerjaan yang harus kami selesaikan. Tinggal aja. Saya udah bisa sendiri. Toing, kamu teh tidak boleh ketus begitu sama Pak Ustadz. Sudah, kami tinggal ya, Bang. Sekalian kami akan mengurus semua biaya perawatan Abang di sini. Assalamualaikum. Mas, ini untuk bajunya nanti. Taruh situ aja. Oh iya Mas, nanti aku ada acara pengajian dengan ibu-ibu wali murid dari SDIT Al Ghazali. Apa aku boleh berangkat? Boleh. Berangkatnya sendiri atau diantar Mas? Kamu sendiri aja ya. Mas banyak urusan. Ya sudah. Permisi Pak Alan. Iya, Bu Rosa. Ada apa, Bu? Sepertinya ada yang ingin Ibu sampaikan. Iya betul. Saya ingin memberitahu kalau Ustadz Samsul sakit, jadi saya harus membatalkan syuting hari ini. Ustadz Samsul sakit? Sakit apa dia, Bu? Waduh, ini repot kalau begini nih. Kita nggak bisa kehilangan seorang Ustadz Samsul, apalagi dia lagi sakit. Terus syutingnya bagaimana dong jadi? Saya tidak tahu Ustadz Samsul sakit apa, tapi sepertinya beliau memang butuh istirahat. Jadi Ustadz Samsul itu sakit. Saya jadi nggak enak. Apa semua itu gara-gara saya? Mungkin emang dulu saya punya hubungan yang kurang baik sama dia, cuman ya saya tahu saya salah. Bu Rosa kan dekat sama Ustadz Samsul. Tolong bujuk dia, sampaikan minta maaf saya sama dia. Saya nggak mau dia keluar dari sini. Karena dia andalan di TV, Bu. Itu betul, Bu Rosa. Di TV itu sama sekali tidak bisa kehilangan seorang Ustadz Samsul. Iya, saya nggak mau sampai Ustadz Samsul diambil sama TV lain. Baiklah, kalau gitu saya akan langsung bicara dengan Ustadz Samsul dan saya akan menyampaikan semua pembicaraan kami. Saya permisi. Terima kasih, Bu Rosa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah,
Kalau kita membekali anak kita dengan berbagai kursus untuk masa depan mereka di dunia, seharusnya kita juga memberi bekal kepada mereka untuk kelak mereka di akhirat, yaitu memberi bekal ilmu agama. Dengan begitu, insya Allah anak-anak kita akan selamat dunia dan akhirat. Baik ibu-ibu, sepertinya itu adalah kesimpulan dari ceramah Ustazah Zizi hari ini. Tapi apabila ada ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan. Saya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustazah, saya mau tanya. Anak tetangga saya menjadi korban pemerkosaan di dalam angkot. Apakah itu statusnya perzinahan? Dan bagaimana kalau dia hamil kelak? Apakah anak itu menjadi anak haram? Nat, kamu tolong gantikan Mbak ya. Mbak mendadak pusing. Jadi bagaimana Ustazah? Apakah perempuan itu termasuk penjina? Jawaban menurut saya, insya Allah perempuan itu tidak dianggap berzina. Karena ia diperkosa. Allah menjamin kesuciannya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik berbuat zina dan tidak dapat mengumpulkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh 80 kali dera. Mbak Ilma, kok di sini? Kak Roman? Apa kabar Nadia? Nadia apa kabar? Ilma, Nadia lagi nungguin taksi. Kalau emang nungguin taksi, naik mobil kita aja, masih kosong. Allah tidak pernah tidur, Pak Robin. Kejahatan apapun akan dibalas oleh Allah. Ingat Pak Robin, berhati-hatilah dengan doa orang yang dizolimi. Oh, tunggu nih, tunggu. Siapa yang menzolimi dan siapa yang dizolimi? Gak usah pura-pura nggak tahu, Pak. Sekarang Bapak boleh tersenyum pongah kepada saya, silakan. Ingat tapi Pak, pada suatu hari nanti Bapak tidak akan bisa tersenyum. Sampai segitunya ya? Pak Robin, saya tidak akan pernah rela atas kezoliman yang Bapak lakukan terhadap saya dan keluarga saya. Sampai sekarang saya nggak ngerti siapa yang zolim. Dan seharusnya Mbak Ilma itu terima kasih sama saya. Dengan apa yang sudah saya lakuin sama Mbak Ilma. Mbak Ilma pingsan. Saya bawa ke rumah sakit. Kalau enggak mungkin Mbak Ilma udah diperkosa sama orang lain. Dan satu hal lagi. Suaminya Mbak Ilma saya kasih obat untuk kesehatan dia. Seharusnya Mbak Ilma terima kasih sama saya. Bukannya bilang saya zolim. Ya, terima kasih Pak. Tapi ingat Allah akan membalas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, kenapa sih bang? Seharusnya kamu gak turun tadi. Bang, aku tadi ngeliat Nadia bang, makanya aku turun, aku menegur dia bang. Emang salah? Jangan campur adukan masalah kamu dengan masalah aku, strategi kamu dengan strategi aku. Itu semuanya beda. Strategi kamu itu mendekatkan Nadia, strategi aku itu melumpuhkan Samsul dan juga Zizi. Itu dua strategi yang sangat beda. Iya bang, sorry bang. Insya Allah Pak, saya akan usahakan bisa datang ke sidang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zi, kamu kenapa sih? Hah, Nat? Kasihan Mbak Zizi, Mas. Kenapa sih, Zi? Tadi kami bertemu dengan Robin. Robin? Apa yang dilakukan? Robin menawari kami tumpangan. Setelah bicara dengan Mbak Zizi, akhirnya Mbak Zizi jadi seperti ini.
Syamsul mau kemana, Mas? Mas, jangan ke tempat Robin, Mas. Nat, cepat kejar Mas Syamsul, Nat. Bilang jangan sampai ke tempat Robin, cepat. Aku mesti bilang apa, Mbak? Aku kan nggak tahu masalahnya apa. Cepat kejar Mas Syamsul, bilang jangan sampai terperangkap jebakan Robin. Kenapa harus aku, Mbak? Kenapa nggak Mas sendiri aja ngomong sama Mas Syamsul? Nat, nggak ada waktu lagi, Nat. Harus kamu yang bicara. Kalau Mbak yang bicara, nanti masalah tambah rumit. Cepat kejar, Nat. Iya, Mbak. Mas Syamsul jangan pergi, Mas. Tolong jangan pergi, Mas. Tolong buka kacanya, Mas. Mas Syamsul nggak boleh pergi. Mas jangan pergi ya, Mas. Kamu nggak tahu masalahnya, Nadia. Nadia emang nggak tahu apa masalah Mas Syamsul yang sebenarnya. Tapi yang Nadia tahu dalam keadaan marah kita nggak boleh bersikap sembrono seperti ini, Mas. Nadia mohon, Mas matikan mesinnya. Kita bicara baik-baik di dalam. Astagfirullah. Astagfirullah. Mas Syamsul mana, Nat? Masih di mobil, Mbak. Tapi sebentar lagi juga menyusul. Mbak jangan khawatir seperti itu. Nih, aku pegang kuncinya. Jadi Mas Syamsul nggak akan kemana-mana. Mbak istirahat ke kamar yuk. Mbak kayaknya capek banget. Assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana keadaan Ustadz? Udah sehat? Saya masih agak pusing Bu Rosa. Ustadz gimana? Apa Ustadz bisa syuting lagi? Maaf ya Bu, saya belum bisa syuting lagi sekarang Bu. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Lebih baik Ustadz istirahat. Semoga Ustadz cepat sembuh dan tolong sampaikan salam saya buat Ustazah Zizi. Assalamualaikum. Sepertinya ada yang aneh dengan Ustadz Syamsul. Biasanya kalau hanya pusing, dia akan memaksakan diri untuk syuting. Atau jangan-jangan sakitnya memang bukan sekedar pusing. Atau mungkin sakitnya serius. Ya Tuhan, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu sama Ustadz. Pak Alan, Ustadz Syamsul masih belum bisa syuting karena beliau masih sakit. Iya. Ya. Terus kapan kira-kira Ustadz Syamsul bisa mulai syuting? Kita nggak bisa ngebiarin keadaan terus seperti ini. Saya sendiri juga masih belum tahu. Mungkin besok atau kapan saya akan menjenguk Ustadz Syamsul untuk memastikan bagaimana kondisi beliau. Oke. Gimana Pak Robin? Sampai kapan kita bisa ngasih tenggang waktu untuk Ustadz Syamsul? Atau alangkah lebih baiknya kita cari penceramah lain supaya acara siraman rohani ini bisa tetap jalan? Kalau menurut saya jangan ya. Karena menurut pendapat saya, Ustadz Syamsul itu sulit untuk dicari penggantinya. Yaitu istimewa. Dan gak sembarangan orang bisa mengganti dia. Mudah-mudahan sekarang, ya mau gimana lagi? Kita menunggu kesembuhan dari Ustadz Syamsul. Menunggu kabar baik. Aneh, kenapa sekarang Pak Robin jadi sangat membela dan mengagumi Ustadz Syamsul? Benar-benar aneh. Kok belum masuk juga, Mas? Mau sampai kapan Mas di sini terus? Ayo dong, Mas, masuk ke dalam rumah. Mbak Zizi gimana? Mbak Zizi sudah istirahat, Mas, di kamarnya. Alhamdulillah kalau dia bisa istirahat. Ini tuh sebenarnya ada apa sih, Mas? Kamu tanya sama mbakmu itu ya. Tadi kata Mbak Zizi aku disuruh tanya langsung sama Mas Syamsul. Karena Mbak Zizi nggak sanggup untuk ngejelasinnya. Kau coba bilang mana? Mas mau pergi sebentar. Aku ikut. Kamu nggak usah ikut, kamu di sini saja. Aku ikut, Mas. Nadia, kamu nggak usah khawatir. Mas nggak akan bertemu dengan Robin. Aku tahu, Mas. Mas nggak akan nemuin Robin. Tapi aku tetap mau ikut. Kalau aku nggak boleh ikut, aku nggak akan kasih kunci ini. Sudah kamu ikut.
berdasarkan barang bukti yang ada, yaitu surat wasiat, maka kami memutuskan perusahaan yang bernama PT Makmur Sentosa Bersama yang selama ini dikelola oleh saudara Broto Sastro Guno adalah milik dua ahli waris, yaitu saudara Broto Sastro Guno dan saudara Gatot Sastro Guno. Yang mulia, kami mohon banding. Walaupun dia naik banding, dia akan menang. Ya, selamat. Jadi tes pack itu untuk Mbak Zizi, Mas. Namanya Mas yakin Mbak Zizi hamil? Alhamdulillah, ini akan jadi kabar gembira kalau Mbak Zizi benar-benar hamil ya, Mas. Jangan terlalu sedih dan putus harapan, Pak Broto. Kita sudah minta banding. Dan mudah-mudahan di sidang banding nanti kita bisa membuktikan bahwa semua kesaksian dan barang bukti itu palsu. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk hal itu. Broto. Boleh saja kamu mau banding. Silahkan. Itu hak kamu. Tapi di pengadilan nanti akan saya tambah satu tuntutan lagi. Ganti rugi selama perusahaan kamu kuasai. Mengerti? Ya, setidaknya kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tuntutan dia. Aku nggak nyangka ceritanya kayak gini, Mas. Aku udah curiga. Pasti ada masalah antara Mas dan Mbak Zizi. Tapi aku nggak tahu kalau masalahnya akan seberat ini, Mas. Robin tuh memang jahat. Tapi Mas nggak nyangka kalau dia sejahat ini sama Mas. Dia kejam banget sama Mas. Kasian Mbak Zizi. Robin itu emang gak pantas hidup, Mas. Dia harusnya mati. Dia tuh gak layak di dunia ini, Mas. Jangan salahkan Mbak Zizi, Mas. Mbak Zizi sama sekali gak bersalah. Dia cuma jadi korban. Jangan sampai apa yang Mas lakukan justru semakin melukai hati Mbak Zizi. Ya, Mas. Mas Samsul minta Mbak untuk cek. Jangan khawatir, Mbak. Mas Samsul minta Mbak untuk cek uji kehamilan ini. Hanya untuk menemukan kejelasan apa Mbak hamil atau enggak. Siapa tahu Mbak enggak hamil. Siapa tahu itu cuma masuk angin, Mbak. Gening kosong, suster. Pasien yang di sini teh kemana? Pasien saudara Bapak? Bukan sih. Pastinya mah kami yang membawanya ke sini karena dia teh terluka. Oh, pasien melarikan diri, Pak. Pas waktu saya memeriksanya, di ruangan ini udah nggak ada pasien. Melarikan diri? Kenapa bisa, suster? Saya juga kurang tahu kenapa melarikan diri. Permisi dulu, Pak. Saya masih ada tugas yang lain. Iya, mangga, silahkan. Terima kasih, Suster. Dasar orang kalau sudah penjahat, ya tetap saja penjahat, Bar. Sudah ditolong, teh bukannya berterima kasih, malah melarikan diri, coba.
yang berdiri di sana. Loh, bukan calon istri aku, Jo. Iya, Tok. Oh, itu, Jo. Itu namanya sudah sehati, Jo. Itu, Jo. Kalau begitu, hatinya itu dekat dengan hatiku. Hatiku dekat dengan hatinya. Dia sampai tahu di mana aku berada. Begitu kalau jodoh, Jo. Bisa bertemu di mana saja, Jo. Iya. Ayo. Halo Jeng Siti, baru mau pulang dari pasar ya? Halo. Kalau orang Islam itu ngasih salam kalau ketemu orang. Lupa saya. Lali. Assalamualaikum Jeng Siti yang manis. Waalaikumsalam. Kok masih cemberut begitu itu? Yang menyapa ini Kiai Sodrun, Mas Kiai Sodrun. Apa tak bawakan barangnya, Jeng? Yuk, tak bawakan. Jalan kaki saja, wong deket kok. Tidak perlu bantuan Pak Kiai, saya mau naik angkot aja. Loh, namanya menolak rezeki lu, Jeng. Dosa, Jeng. Jo, bilangin sama Pak Kiai. Kalau ndak usah ya ndak usah dipaksa. Ndak baik menolak bantuan orang yang tulus mau membantu lu. Iya, tulus. Pasti ada maunya. Saya bisa lihat dari matanya. Loh, Bu, kok malah seujon sih? Ndak boleh. Pak Kiai Sodrun ini benar-benar tulus. Swear. Ya udah, kalau emang benar-benar mau bantu, tolong bawakan belanjaan saya ya. Bukan saya ini. Ki. Loh, Jo. Antar ke warung saya sekarang juga. Jangan sampai ndak datang, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Tak tunggu di warung. Jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, tak tunggu di warung. Ya sudah. Ini resiko jatuh cinta, Jo. Ya, cinta itu penuh pengorbanan, Kiai. Ayo kita panggul Kiai yang bakulnya besar. Jo. Pegang. Ayo, angkat, Jo. Ya, tahan ya. Baik. Tunggu, jangan ditinggal dong. Permisi Pak Alan. Silakan duduk, Bu Rosa. Bapak manggil saya ada apa Pak? Iya, ini berkaitan dengan Ustadz Samsul. Ada apa dengan Ustadz Samsul? Begini, Bu Rosa. Setelah mempertimbangkan banyak kepentingan di kantor ini, sangat tidak bagus kalau Ustadz Samsul itu izin terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, sekarang nama Ustadz Samsul sangat dikenal orang banyak. Dan saya akui memang ratingnya sekarang sangat cukup bagus. Ya, tapi Pak Alan, saya rasa kita harus maklumi kondisinya. Karena Ustadz Samsul itu kan sedang sakit. Iya, betul. Secara pribadi saya sangat memaklumi keadaan Ustadz Samsul sekarang. Tapi bukan berarti saya tidak mendengar perkataan dari orang lain di kantor ini. Dan terus-menerus saya membela Ustadz Samsul. Sebagai presidir di sini, saya harus bersikap objektif. Oke, dan untuk itu setelah melalui berbagai macam pertimbangan saya sudah mengambil keputusan. Kalau sampai 2 hari ini syuting masih belum bisa dilangsungkan, dengan amat sangat menyesal saya harus mengambil keputusan. Saya akan mencari penceramah lain. Pak Alan, saya sama sekali tidak setuju dengan keputusan Anda ingin mengganti Ustadz Samsul dengan penceramah lain. Pak, kita masih bisa punya alternatif lain. Kita masih bisa mengisi slot acara siraman rohani dengan program lainnya sampai Ustadz Samsul sembuh dan bisa syuting kembali. Karena menurut saya, kalau kita mengganti Ustadz Samsul, itu sama sekali tidak manusiawi. Bu Rosa, justru kita sudah sangat berusaha mempertahankan Ustadz Samsul di sini. Dengan menambah jam tayangnya dan lain-lain. Bu Rosa tahu itu kan? Tapi kalau keadaannya tetap seperti ini sangat tidak bagus untuk perusahaan, Bu Rosa.
Rosa tahu kan tentang makna kedisiplinan? Pak Alan, perlu saya tegaskan di sini Ustaz Samsul bukan tidak disiplin, melainkan dia sedang sakit. Dan selama ini saya bekerja sama dengan Ustaz Samsul. Kita tidak pernah ada masalah. Dia selalu kooperatif dan tidak pernah membuat masalah apapun. Saya ulangi sekali lagi ya. Keputusan saya adalah sudah menjadi keputusan yang sangat bulat. Dan saya harus bersikap objektif di sini. Dan tolong jalankan apa yang sudah menjadi keputusan saya. Baik, tapi satu hal yang harus saya ingatkan pada Anda. Jangan pernah EDTV menyesal karena EDTV sudah melepas Ustadz Samsul, seorang ustadz yang sedang menjadi primadona di masyarakat saat ini. Bu Rosa, saya presiden direktur di sini dan tolong sekali lagi jalankan apa yang sudah menjadi keputusan saya. Permisi. Kenapa, Nat? Zizi nggak mau pakai ini? Mas, aku bisa merasakan kesedihan Mbak Zizi, Mas. Mbak Zizi sangat tertekan. Dia belum sanggup menggunakan alat uji tes kehamilan itu. Sekarang, Mbak Zizi masih syok dan menangis terus di kamar mandi, Mas. Jadi aku mohon sama Mas, kita jangan memaksakan Mbak Zizi dulu. Biarkan dia tenang dulu ya, Mas. Tapi ini penting. Ini penting buat Mas. Nadia tahu, Mas. Nadia tahu ini penting. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini, kalau Mas tetap memaksa Mbak Zizi, itu membuat Mbak Zizi berpikir kalau Mas menganggap Mbak Zizi kotor dan tidak bisa dimaafkan. Nadia mohon, Mas. Kita harus mengerti keadaan Mbak Zizi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ibu? Nggak ngasih kabar mau datang kemari, kan aku bisa jemput. Apa? Ibu naik travel kok. Langsung dianterin ke rumah toh. Ini ada apa kok mendadak kemari? Nggak ada apa-apa. Cuma perasaan ibu akhir-akhir ini sering nggak enak. Ingat kalian terus. Takut ada apa-apa sama kalian. Memang Zizi belakangan ini sering kurang sehat, Bu. Bapak bagaimana, Bu? Apa sudah sembuh? Alhamdulillah, bapakmu sudah sehat. Kirim salam buat kalian semua. Waalaikumsalam. Zizinya mana? Oh, Mbak Zizi sedang istirahat di kamarnya, Bu. Mari nanti antar. Ayo, Bu. Demi cintaku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai.